Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Spontaneous. Film ini bercerita tentang wabah misterius yang dapat menyebabkan manusia meletus seperti balon. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang remaja perempuan yang bernama Mara. Dalam kesehariannya, Mara selalu sibuk menghabiskan waktunya bersama teman-temannya, hingga ia selalu pulang malam setiap harinya. Keesokan harinya di sekolah, kegiatan belajar berlangsung seperti biasanya, hingga ada seorang murid di dalam kelas yang meletus secara tiba-tiba, sehingga semua murid di dalam kelas menjadi ketakutan dan panik. Mereka sangat tidak menyangka atas kejadian mengerikan itu yang menimpa teman mereka yang bernama Kathleen, sehingga kegiatan belajar ditunda dan semua murid dibawa ke kantor polisi untuk dijadikan saksi. Di hari yang sama, semua bukti di dalam kelas mulai dikumpulkan. Di sini terlihat sekali keadaan kelas yang penuh dengan cipratan darah dan potongan tubuh yang sudah hancur. Sebagai bentuk bela sungkawa, seluruh teman-teman Kathleen mengadakan sebuah acara khusus untuk mengenang kejadian itu. Pada malam harinya terlihat Mara bersama temannya Tessa sedang ada di salah satu kafe. Kemudian datanglah seorang pelajar laki-laki bernama Dylan. Dylan ini adalah salah satu teman dari Mara yang selama ini menyukainya secara diam-diam. Beberapa jam setelah mereka bertemu, Mara meminta bantuan kepada Dylan untuk menemaninya pergi ke toilet. Sesampainya di toilet, Mara mengalami mual yang membuatnya muntah. Tak sampai di situ, ia mengalami halusinasi yang membuat dirinya sulit fokus. Singkat cerita, Mara dan Dylan semakin dekat satu sama lain dan mereka pun pergi bersama untuk menonton pertandingan baseball. Kebetulan yang bertanding hari ini adalah tim sekolah mereka melawan tim sekolah lain. Namun tiba-tiba kejadian misterius itu kembali terjadi dan membuat salah satu pemain meletus. Seketika itu penonton pertandingan itu pun berlarian keluar sambil berteriak histeris. Dari kejadian ini, pihak sekolah memberitahukan kepada seluruh orang tua murid bahwa kegiatan belajar akan ditiadakan secara total untuk waktu yang tidak bisa ditentukan. Namun berita ini pun dimanfaatkan oleh seluruh murid untuk mengadakan sebuah pesta di salah satu rumah murid. Mara yang bersama Dilan sedang asik mengobrol mendengar seluruh pelajar berlarian dari dalam rumah. Saat mereka masuk ke dalam rumah, mereka dikagetkan dengan ruangan yang sudah dipenuhi darah. Yang ternyata kejadian misterius itu kembali terjadi. Dikarenakan kejadian misterius itu terus berlangsung semakin parah, FBI pun turun tangan untuk menyelidiki fenomena ini. Di sini mereka diinterogasi mengenai fenomena aneh ini yang menyebabkan orang bisa meletus tanpa sebab. Lalu scene berpindah saat Mara berkunjung ke rumah temannya yang kembar. Ia bertujuan ingin menyelidiki peristiwa aneh yang terjadi. Dan saat di mobil, Mara mengajak Dylan untuk menyusul ke rumah Tessa. Tak lama kemudian, betapa kagetnya Mara ketika letusan misterius itu kembali terjadi yang menimpa temannya yang sedang mengemudi. Dan tak lama kemudian temannya yang lain juga ikut meletus hingga hanya menyisakan Mara di dalam mobil. Tak lama Dylan yang sedang menuju ke rumah Tessa melihat mobil temannya yang sudah terguling di pinggir jalan. Dan ia menemukan jejak tangan milik Mara yang menempel di batu. Kemudian Dylan mencoba mencarinya, ternyata Mara sedang membilas tubuhnya di sebuah sungai. Tak lama setelah kejadian itu, mereka berdua terkejut karena sudah dikelilingi oleh petugas medis berpakaian lengkap, dan mereka pun dibawa oleh petugas medis. Saat Mara tersadar, ternyata ia sedang berada di sebuah tempat pengungsian, dan ia tidak sendirian di sana. Terlihat di sana ada Dylan yang sedang diperiksa perawat. Pada esok harinya, seluruh teman-teman Mara juga dibawa ke dalam pengungsian. Setiap hari mereka diperiksa secara rutin. Di sisi lain, seluruh tim medis juga berusaha untuk mencari tahu penyebab kejadian yang terjadi secara acak. Setiap hari mereka selalu bersama di dalam tenda sambil menunggu penelitian yang masih dilakukan secara bertahap. Kemudian salah satu dari tim medis memberitahu mereka beberapa informasi, bahwa proses penemuan obat masih terus diusahakan dan mereka mau tidak mau harus menunggu dalam waktu yang tidak bisa ditentukan. Untuk penyebab dari kejadian mengerikan itu pun masih belum diketahui apa penyebabnya. Namun yang jelas kejadian ini hanya terjadi pada murid-murid yang berada di sekolah itu. Dan benar saja salah satu dari mereka langsung meletus tanpa sebab di dalam tenda tersebut.
Parahnya lagi, kabar ini pun semakin tersebar kemana-mana yang menyebabkan seluruh orang tua murid menjadi ketakutan. Bahkan kejadian ini masih terus memakan korban tanpa waktu yang jelas. Di sisi lain, seluruh tim medis terus berusaha untuk menemukan obat yang tepat untuk mereka semua. Kabar baiknya, dari sekian banyak percobaan yang telah dilakukan, mulai menunjukkan tanda-tanda positif, yang pada akhirnya obat berwarna biru dipercaya bisa mengatasi wabah tersebut. Seketika itu, orang tua yang selalu datang ke tempat pengungsian langsung merasa senang. Begitupun dengan Mara yang terlalu semangat setelah sekian lama meninggalkan rumah. Akan tetapi ia diwajibkan untuk terus mengkonsumsi obat berwarna biru itu sampai waktu yang belum bisa dipastikan. Beberapa hari kemudian kegiatan belajar kembali diadakan secara normal dan terlihat masih ada pelajar yang melindungi dirinya dengan atribut lengkap. Ia beranggapan bahwa wabah tersebut masih ada dan belum berakhir. Saat jam pelajaran berikutnya, salah satu dokter yang merawat mereka selama di pengungsian sengaja berkunjung untuk melakukan sosialisasi terkait kejadian misterius. Seketika itu pun respon para pelajar menjadi bahagia dan dokter pun meminta salah satu murid untuk maju ke depan untuk melakukan beberapa gerakan. Namun murid itu pun kembali meletus secara tiba-tiba dan disusul dengan letusan murid yang lain secara berdekatan. Seketika semua pelajar berlarian keluar ruangan dan Dilan membantu Mara untuk pergi dari sekolah ini. Namun letusan tetap saja masih terus terjadi pada semua murid secara acak. Hingga akhirnya Mara berhasil keluar dari sekolah itu dan bertemu Dilan yang sedang mencarinya. Namun tak lama setelah itu Dilan pun juga ikut meletus pada saat itu. Mara pun semakin tidak mengerti lagi atas peristiwa yang terjadi. Beberapa hari setelah itu, Mara pun menjadi perempuan yang tidak terkontrol lagi dan sengaja menghampiri rumah Tessa. Namun Tessa secara tegas mengatakan bahwa ia sudah ketakutan dan akan meninggalkan kota ini selama beberapa hari. Mirisnya, Tessa yang pergi bersama teman sekelasnya sama sekali tidak mengajak Mara. Di sisi lain, seluruh orang tua murid yang menjadi korban terus menyalahkan kehadiran Mara yang dianggap sebagai kutukan. Hal itu berdasarkan kejadian-kejadian sebelumnya yang terjadi belakangan ini, yang mana setiap murid yang berdekatan dengan Mara selalu meletus secara acak. Bahkan tersiar kabar di forum internet yang menjelaskan bahwa Mara lah yang menyebabkan semua ini. Esok harinya ia sengaja mendatangi sekolah yang kembali tidak aktif dan terlihat sepi tanpa aktivitas. Dan ia mulai merenung apa benar dirinya lah penyebab dari semua ini. Singkat cerita, Mara pergi tanpa kabar berhari-hari dan ia memutuskan untuk kembali ke rumah untuk meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Dan terpikir akan mengasingkan diri selama beberapa bulan sampai tidak ada lagi hal-hal aneh yang terjadi. Dan film pun selesai. Jika kalian suka dengan video ini, silakan tekan like dan subscribe agar tidak ketinggalan video lainnya dari channel ini.